Oke, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Waalaikumsalam sahbihi wa warahmatullahi sallam yang hudi wabarakatuh. bisanan ila yaumil qiyamah. Tsumma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, makasih banyak buat rekan-rekan yang sudah hadir. Insyaallah di malam hari ini saya ulangi kembali, kita akan belajar satu tema yang menurut saya cukup menarik karena di tema ini teman-teman akan diajak untuk bisa memahami ya bahwa setiap penyakit itu insya Allah membawa sebuah sebuah ini ya sebuah kabar bahagia tersendiri, dan buat mereka yang sedang sakit apapun jenis penyakitnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam dalam Al-Quran ya, dan juga berbagai macam hadis-hadis dari Rasulullah itu juga, bahwa insya Allah setiap penyakit itu akan ada obatnya. Ya, nah obatnya seperti apa, bagaimana cara mencarinya, kemudian bagaimana cara berobatnya, dan seterusnya. Insya Allah akan dibahas di malam hari ini bersama Ustaz Andi Hasbi. Alhamdulillah guru kita Ustaz Andi Hasbi juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Tommy? Sehat? Alhamdulillah. Nggak jadi pakai itu sofa yang tadi. Iya, kejauhan ngelihatnya nanti matanya Kejauhan agak ya. siwer. Jadi Siap, siap, siap. terpaksa dimajuin. Baik, Alhamdulillah ini Ustaz Andi juga sudah ready di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan materinya di malam hari ini berkaitan dengan tema yang tadi udah saya sebutkan, dan bahkan beberapa pembahasan ini juga sudah dibahas di beberapa kajian-kajian Ustaz ya. Betul. Di beberapa pengajian-pengajian, kemudian terakhir itu kemarin di Bekasi, di Bekasi, Bekasi apa Karawang ya? Cibitung. Di Cibitung. Cibitung. Nah, di Cibitung ada majelis taklim, undang Ustaz Andi untuk bisa menyampaikan, salah satunya yang disampaikan adalah materi di malam hari ini. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan daerahnya belum ada pengajian yang bisa mengundang Ustaz Andi Hasbi, setidaknya malam hari ini bisa dapat materinya, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja saya mempersilakan kepada Ustaz Andi untuk bisa menyampaikan materinya di malam hari ini. Silakan Ustaz. Ya, baik Kang Tommy, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu fina fi zilarir jihad hatta iskariman aw musyahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali ketemu ya dalam webinar rutin yang diselenggarakan oleh Healthy Mastery Academy ya. Insya Allah webinar-webinar ini sudah 1 tahun ya, 1 tahun rutin kita selenggarakan di setiap setiap pekan ya. Begitu untuk apa? Untuk berbagi berbagi apa yang saya miliki, kemudian juga kadang ada beberapa sahabat-sahabat saya juga yang dia bisa berbagi begitu ya, secara gratis, secara cuma-cuma keilmuannya, sehingga kemudian kita selenggarakan. Karena webinar ini kan webinar gratis ya. Jadi buat teman-teman yang juga mungkin ingin belajar secara gratisan gitu, ya kita siapkan. Nah, untuk buat teman-teman yang mungkin ingin memperdalam dari setiap materi-materi training yang ada di Healthy Mastery Academy, itu juga kami persilahkan gitu ya. Kita punya namanya training MLS nyeri, kita punya namanya training stroke, akupuntur HDO ya, hentak denyut otot.
Lalu kemudian kita juga punya training peracikan herbal Nusantara, ya. Kemudian juga kita punya training diagnosa, mulai dari diagnosa palmistry diagnosa telapak tangan, iridologi, sklerologi, kemudian diagnosa nadi, diagnosa lidah. Lalu kemudian ada juga training stroke komprehensif. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Kang Tommy. Jadi itu training-training yang mengupas lebih dalam lagi tentang materi-materi yang kita bagikan secara cuma-cuma melalui webinar. Nah, malam hari ini saya akan berbagi kembali. eh, saya melihat juga banyak yang baru ya, baru ikut di webinar-webinar ini. Ada juga yang sudah rutin ngikut nih, ya, seperti spesialis stroke kita dari Kulon Progo nih, Mas Usman, ya. Kalau teman-teman ada yang punya masalah tentang stroke, ya, keluarganya menderita stroke atau mungkin diri Anda menderita stroke di daerah Kulon Progo dan sekitarnya, silakan hubungi Kang Usman, Mas Usman, ya, di Kulon Progo. Beliau adalah salah satu alumni dari training stroke komprehensif, training yang mencetak para spesialis terapi stroke. Ya, silakan ke Kang Usman. Kemudian ini saya promosikan dulu nih para alumni-alumni ya. Silakan Kang Usman tulis nomor teleponnya, nomor WA-nya di kolom chat ya. Mungkin ada yang membutuhkan sahabat-sahabat di wilayah Kulon Progo dan sekitarnya. Kemudian ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi juga ini spesialis terapi stroke kita yang ada di Subang. Silakan ya, boleh ditulis nomor teleponnya di kolom chat. Nah, itu Kang Usman ya, Pak Mulyadi di Subang. Kemudian ada Ki Ageng. Ki Ageng Bahtiar ini di wilayah Banyumas ya. Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya. Nah, silahkan. Kemudian ada siapa lagi nih? Saya buka-buka dulu ya. Saya promosikan dulu ya, teman-teman alumni terapi ya. Sepertinya sudah, yang lain kayaknya baru ya. Yang baru ikut webinar malam hari ini boleh eh, diinfokan ke saya, tulis di kolom chat mungkin ya, yang baru ikut nih webinar. Karena malam hari ini saya akan eh, membahas tentang bedah kasus penyakit ya. Karena insya Allah nanti di bulan Pak Dani baru pertama kali. Salam kenal Pak Dani ya. Jadi insya Allah nanti di bulan September, ya September itu nanti kita akan, oh Pak Syahrudin, oh iya Pak Syahrudin dari Kendari. Wah ini luar biasa nih. Pak Syahrudin Kendari itu juga spesialis terapi stroke kita ya. Silakan Pak Syahrudin nanti ditulis nomor WA-nya untuk teman-teman di wilayah Kendari, sahabat sehat yang ada di wilayah Kendari dan sekitarnya yang punya keluhan stroke, ya silakan hubungi beliau, ya. Oke. Jadi saya ulang lagi bahwa nanti bulan September sampai April, September sampai April 2026, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan setiap pekan, berarti selama 32 pertemuan. 32 pertemuan kita akan membahas 64 penyakit, bedah kasus langsung. Ya, jadi bukan cuma sekedar keilmuan terapi bekam, bukan cuma sekedar keilmuan terapi akupuntur, bukan cuma sekedar keilmuan terapi pijat, tapi ini langsung spesifik kita membahas kasus penyakit. Ada 64 kasus penyakit yang akan saya bedah ya. 3 hal nanti saya akan ceritakan dan itu semua sumbernya dari sini. Dari buku Sembuh Bahagia. Ini buku yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya selama 20 tahun berkarir di dunia terapi. Menemani orang-orang yang memiliki baik sakit stroke, kanker, tumor, diabetes, asam urat, hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti ada teknik terapi, ada diagnosa, ada peresepan herbal, ya, peracikan herbalnya, bagaimana cara meracik herbal dan segala macam. Dan juga ada 64 penyakit di sini. Nih, ya, di halaman-halaman ini sudah ada penyakit-penyakitnya nih. Ya, sakit tenggorokan, herbalnya apa, pengobatannya gimana,
nyeri bahu, herbalnya apa, terapinya seperti apa. Nah, ini nanti kita akan bedah satu-satu, lebih dalam lagi, nggak cuma sekedar herbalnya apa, terapinya apa, tapi bagaimana cara nerapinya, bagaimana cara meraciknya, dan lain sebagainya. Ya, malam hari ini saya akan jelaskan beberapa dulu, secara gratis. Ya, baik, Bismillah, teman-teman, saya masuk dulu ke sini. Saya bagi dulu. Oke, sudah keluar? Sudah keluar ya slide-nya ya. Oke, baik. Jadi kita akan bahas tentang bedah kasus penyakit, kelas bedah kasus penyakit dari buku Sembuh Bahagia. Nah, sepekan yang lalu itu teman-teman ada yang minta dibahas, ya, dibahas tekniknya dan segala macamnya gitu ya. Nah, malam hari ini saya akan kabulkan itu, ya gitu. Jadi kemarin ada yang tanya apa namanya, ada yang minta gitu. Buktikan dulu katanya. Kalau terbukti baru saya gabung gitu ya. Padahal alumni saya sudah mau alumni yang terdaftar ya sudah hampir 1.000 orang gitu ya. Ya, alhamdulillah teman-teman itu telah membuktikan keilmuan yang telah dipelajari oleh saya, yang telah dipelajari dari saya. Jadi buat teman-teman daftar aja dulu, belajar aja dulu ya. Nanti insya Allah akan ketemu jalannya gitu ya. Oke, saya masuk dulu ke sini teman-teman. Uh, apa sih yang mau kita bahas dari 64 kasus penyakit? Dia adalah materi terlengkap, sahabat sehat. Ada 64 kasus dari kepala sampai kaki yang akan dibahas secara lebih praktis. List materinya mulai dari wilayah kepala, keluhan wilayah kepala seperti vertigo, migrain, stroke, insomnia, amnesia, Parkinson, Alzheimer, ya, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit di wilayah badan, mulai dari gangguan jantung, paru-paru, ya, asma, sesak napas dan segala macam. Wilayah perut, mulai dari sakit MAS, sakit GERD dan segala macam. Wilayah tangan, mulai dari frozen shoulder, kesemutan, kebas, ya. Wilayah kaki juga sama, ya. Dan penyakit-penyakit umum masyarakat Indonesia. Apa itu? Asam urat, diabetes, kolesterol, batuk pilek, ya. Nah, itu akan dipelajari teman-teman secara lengkap setiap pekan mulai dari tanggal, kalau September pekan pertama ya, hari Ahad pertama di September itu jatuh pada tanggal 7 September ya, 7 September. 38 hari lagi. Nah, 38 hari lagi kita akan belajar rutin setiap pekan selama 8 bulan ya. Kamu, Kak. Jadi mirip-mirip kuliah lah. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, lalu apa saja yang dipelajari teman-teman dari setiap pertemuan itu? Yang pertama adalah diagnosa penyakitnya, ya. Oh ya, Pak Suraji pernah ikut offline di Purwokerto tapi terlambat. Siapa? Nanti bisa ikut yang online ini atau yang lain nih, ya. Atau yang kelas ini bisa, atau nanti ikut yang training struktur komprehensif juga bisa, ya. Saya saranin ikut ini, Pak. Ini jauh lebih lengkap, insya Allah. Kemudian cara terapi tradisionalnya, ya, cara terapi tradisionalnya, dan yang terakhir cara meracik obat herbalnya. Jadi setiap pertemuan, teman-teman kita akan bahas. Nah, salah satunya nanti kita akan bahas malam hari ini, ya, sebagai sampel. Nah, diagnosa apa yang dipelajari tadi kan ada 3 nih. Diagnosa, cara terapi tradisional, dan cara meracik obat herbal. Lalu diagnosa yang dipelajari, diagnosa apa? Yaitu lihat, dengar, dan raba. Ya, lihat dari mulai diagnosa mata,
diagnosa mata ini ada iridologi, ada sklerologi. Nah, kita akan contohkan salah satunya. Ya, kita akan contohkan. Ini biar langsung praktek teman-teman ya. Oke, biar kita langsung praktek nih. Ya. Oh, siap ikut, Masya Allah. Oke, sabar Pak Suraji ya. Nih, saya oh salah nutupnya. Sebentar, saya buka dulu. Oke. Nah, saya sudah buka semua nih buat teman-teman ya. Nih, lihat, kita akan belajar lihat ini contoh satu saja. Nah, ini ya. Oke, teman-teman, ini adalah contoh sklerologi, di mana jika ada seseorang yang memiliki tanda seperti ini, ya, tanda seperti ini di matanya bagian atas, baik kanan atau kiri, ya, baik kanan atau kiri. Nah, maka dia punya keluhan biasanya itu masalah di kerapuhan pembuluh darah atau juga mulai ada sering mengalami vertigo, migrain. Kalau tengah biasanya bukan migrain, sakit kepala atau nyeri kepala, ya. Kalau sakit kepala tuh cenut, cenut, cenut. Tapi kalau nyeri itu kayak menggigit sekali gitu ya, tegang, kenceng sekali sampai kalau sujud itu berasa sakitnya, ya. Lalu kemudian ada potensi gejala stroke, ya. Ada potensi gejala stroke. Tapi kita nanti lihat nih dari sini nih. Ini arahnya si si bagian ini arahnya itu seberapa jauh menuju ke sini. Nah, ini masih ada nih, masih ada rentang gitu ya, kekosongan. Kalau dia garisnya itu sudah sampai ke sini, ya. Nah, apalagi yang garis-garis yang samar-samar ini juga sudah sampai ke sini, ya. Yang di sini juga udah sampai ke sini, yang ini samar-samar sudah sampai ke sini, dia sudah menyentuh akan menyentuh garis ini. Nah, ini biasanya orang ini sudah punya keluhan sakit kepala yang hebat. Maka potensi stroke-nya sangat bisa terjadi atau dia sudah mulai sering mengalami vertigo, ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih detail, teman-teman. Ya, ini eh, diagnosa apa namanya sklerologi. Ya, nanti akan kita bahas juga. Kemudian kita akan bahas lagi eh, yang dengar, ya. Jadi tiga tanda umum itu tadi saya bilang lihat, kemudian dengar. Kita mendengar dari suara pasien. Suara pasiennya karakternya seperti apa? Apakah lemah? Apakah kuat? Dingin, cenderung dingin atau cenderung panas, gitu ya. Panas itu, ya, saya mau sampaikan tiga tanda umum itu ketika ada orang yang mengeluhkan sakit vertigo misalnya, tapi suara dia terlihat sangat lemah, pelan, matanya sayu, gitu ya. Nah, ini tipikal orang dingin nih, tipikal orang dingin. Artinya panas yang harusnya itu naik ke atas dan memberikan energi itu menjadi habis, gitu, menjadi habis. Biasanya karena salah satunya organ ginjal, ginjalnya terlalu kuat, organ jantungnya melemah, gitu, organ jantungnya melemah. Nah, salah satu tandanya nanti mungkin kakinya suka kebas, ya, atau kesemutan, gitu ya. Nah, wajahnya itu terlihat agak pucat karena sirkulasi darahnya nggak nyampe. Jadi udah terlihat di matanya, di skleranya tadi tandanya seperti itu. Lalu di suara, suaranya dia lemah, eh, apa sangat pelan bahkan mungkin ya intonasinya, kemudian ritme ngomongnya juga pelan. Nah, itu kita bisa tahu oh, orang ini indikasinya seperti ini. Maka nanti kalau sudah diagnosanya tepat, nah, satu lagi diagnosa yang akan teman-teman bisa pelajari nanti ya, walaupun mungkin nanti tidak semua penyakit dengan teknik yang sama. Ada beberapa teknik-teknik yang mungkin berbeda karena kita akan sesuaikan dengan kondisi sakitnya. Lalu ada perabaan.
Nah, perabaan ini yang kita raba, teman-teman, itu selain kulitnya, kita pegang kulitnya, ya, apakah kulitnya cenderung kenyal, dingin, atau panas, hangat, begitu ya. Area punggung misalnya, punggung atas dengan pinggang, area mana yang lebih dingin. Nah, nanti untuk menentukan tindakan terapi itu. Jadi, walaupun teknik bekam sunnah itu dari punggung atas sampai pinggang itu ada, tapi kita mesti menentukan titik yang tepat dengan mengetahui mana suhu tubuh yang lebih hangat atau suhu tubuh yang lebih dingin. Yang dingin jangan dibekam basah, yang lebih hangat atau panas dia dibekam basah. Maka hasilnya akan maksimal. Nah, perabaan juga teman-teman akan belajar cara untuk mendiagnosa nadi. Nah, ini saya akan ambil diagnosa nadi. Oke, seperti ini. Sekarang saya akan ajarin teman-teman. Ya, saya akan ajarkan kepada Anda. Coba sekarang pegang nadinya masing-masing. Sekarang pegang nadinya masing-masing. Ya, cara megangnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini tangan kiri saya, tangan kanan saya pegang begini. Ya, bisa kiri kanan. Ya, satu orang biasanya hanya bisa pegang satu ya, gitu. Satu. Jadi jarinya seperti ini di pinggir, telunjuk, tengah, jari manis. Adanya di pinggir. Oke. Sudah dipegang begini, rasakan dulu nadinya. Sudah dapat nadinya belum? Agak ditekan sedikit, sedikit saja ditekan. Tapi kalau kemudian penekanannya, iya saya. Oke, lalu kemudian di sini dipegang, diam sejenak, atur nafas, lalu satu kali siklus nafas, hitung jumlah nadinya, denyutnya. Hitung jumlah denyut nadinya. Satu siklus nafas. Satu siklus itu tarik, buang. Tapi tidak dilama-lamain, tidak gini. Enggak gitu. Tapi napas biasa ya, napas biasa Anda. Oke, kita coba ya. Jadi menghitungnya boleh apa namanya dalam hati satu siklus napas. Satu, dua, tiga. Oke, satu siklus napas dari mulai tarik sampai dibuang. Coba ditulis berapa denyutannya. Oke, teman-teman, silakan. Berapa denyut Anda? Dah, saya 4. Denyutan saya 4. Satu siklus napas. Teman-teman berapa? Satu siklus napasnya. Coba 8, ditulis di kolom chat. Atau disebut juga boleh. 8, 8 denyutan. 8. Iya, Pak Syafi'in 8. iya, Oke, satu denyutan tuh ya. Nah, iya, satu denyutan. sekarang, oke, ini ada artinya. Jadi, siklus normal orang dewasa, dia 3 sampai 5 kali per satu siklus. Ada yang mengatakan 4 kali per satu siklus. Artinya rentangnya dari 3 sampai 5. Kalau denyut nadi Anda lebih dari itu, maka berarti bisa jadi tensinya sedang tinggi, atau justru pembuluh darah Anda sedang mengecil, sehingga jantung Anda bekerja lebih cepat, ya, karena terjadi apa namanya dilatasi pembuluh darah, ya, karena hormon kortisol keluar. Bisa jadi juga karena capek, mungkin habis pulang kerja itu juga bisa pengaruh. Nah, ini eh, tandanya, ini artinya ya. Nanti kita akan belajar nih, gitu, dari setiap kasus yang akan dipelajari, ya, denyut nadinya itu seperti apa, gitu ya. Oke, seru ya. Nah, Masya Allah. lalu kemudian kita masuk lagi ke sini.
Dari perabaan sudah, jadi tanda diagnosa tadi ada 3, teman-teman. Ya, diagnosa untuk melihat, untuk mendengar, kemudian untuk meraba dan menekan, ya. Tekan dan raba, ya. Jadi ada lidetera, lihat, dengar, tekan, raba, ya. Ini 3 tanda umum yang nanti setiap sesi pertemuan kita akan bahas, ya. Di kelas eksklusif, ya. Ini kelas eksklusif, kelas khusus, bukan kelas umum, ya. Kemudian cara terapi. Nah, terapi apa saja yang akan dipelajari, teman-teman? Ada 3 teknik terapi utama yang akan dipelajari. Pertama, terapi TCM, terapi kedokteran klasik untuk tradisional Chinese medicine. Ada moksa, ada akupuntur nanti, ya. Itu teman-teman akan pelajari, ya. Contohnya ini saya buka lagi, ya. Eh, Nah, misalnya di sini. Nanti teman-teman akan dipelajari khusus nih untuk bahas eh, penyakit mana? Nggak keluar nih. Nah, ini misalnya ya. Misalnya ini kan keluhannya nanti di wilayah kepala, teman-teman. Kalau untuk keluhan di wilayah kepala, maka nanti titik akupunturnya di mana? Ini akan saya berikan juga kepada teman-teman mulai dari bahu, siku, atau di telapak tangan atau di punggung telapak tangan. Banyak banget orang-orang yang alhamdulillah dengan wasilah ini atas izin Allah bisa sembuh gitu ya dari sakit kepalanya, vertigonya, nyeri kepalanya yang bisa menjadi penyebab stroke ya atau juga gangguan stroke-nya gitu ya di akupunturnya. Ini nanti kita akan pelajari. Gambar ini teman-teman bisa ambil aja ya nanti teman-teman akan bisa pelajari itu. Kemudian yang kedua bekam. Nah, bekam apa yang dipelajari? Saya akan ambil dari bekam sunnah. Contoh misalnya untuk keluhan wilayah kepala, vertigo, stroke, dan lain sebagainya, titik pusatnya di sini, umum mugits, pertemuan dari telinga, ya. Jadi ini telinga Anda di sini, lalu ketemu dengan lurusan dari hidung. Nah, area ini disebut umum mugits, ya, di sini. Jadi selurusan ini telinga. Nah, kemudian garis tengah ini, ya, ketemu dia di sini namanya titik umum mugits, posisi tengah kepala, pertemuan 2 garis tengah kepala dari depan ke belakang dan garis lurus antara kedua telinga. Ini berdasarkan buku PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, ya. Dan ini teman-teman akan diberikan tahu titik-titiknya mana saja, gitu ya. Saya belum pernah belajar bekam. Bisa nggak saya belajar bekam untuk keluarga saya? Bisa banget. Nanti diperdalam lagi untuk belajar bekamnya, gitu ya. Untuk belajar bekamnya. Nah, jadi teman-teman bisa pelajari itu. Kemudian, apalagi yang akan dipelajari? Ya, satu lagi pijat. Nah, pijat apa yang dipelajari? Ini. Saya akan berikan teknik pijat eh, yang paling enak dan ini bisa langsung dirasakan teman-teman ya, yaitu gerakan stretching. Jadi kalau pasien Anda atau mungkin diri Anda sedang mengalami vertigo ya atau terapi stroke bahkan yang tangannya naik begini ya sudah bertahun-tahun, sudah lakukan pijat ini salah satunya ya. Ini saya akan ajarin teman-teman teknik pijatnya, titiknya ada 3 di sini nih ya. Jadi di bahu pundak kita ada 3 titik. Teman-teman bisa ambil di sini menggunakan jempol. Jempolnya pakai jempol 3. Jempol 3 itu yang tulang, gitu ya. Jempol 3 itu yang tulang ini. Jadi jempol ini dibagi 3. Ada jempol 1, jempol 2, jempol 3. Jempol 3 ini bagian bawah. Jempol 3, jempol 2, jempol 1. Nah, teman-teman pakai jempol 3 nih yang tulang nih. Tekniknya begini, teman-teman. Tadi kan orangnya tiduran ya. Lalu masuk ya, tangan kanan masuk, pakai jempol 3 menekan yang jempol Tidak 3 ini. kelihatan Ustaz. Ya? Tidak kelihatan Ustaz. Yang lain kelihatan nggak tangan saya?
Kelihatan, kelihatan. Kelihatan, Pak Raffi kelihatan. Yang lain? Kan. Kelihatan nggak nih jempol saya nih? Kelihatan? Jadi gerakannya Ya. seperti ini, orangnya tiduran di hadapan kita, tiduran, kepalanya di sini, bahunya kan kanan kiri di sini ya. Oke. Lalu tangan kanannya maju ke depan. Tangan kanan maju, tekan di pundaknya menggunakan jempol tiga ini, ya, tekan, begitu ya. Lalu yang kirinya juga setelah kanan masuk, lalu kiri masuk, kanan buka. Kemudian pindah nih, satu, dua, tiga, pindah, satu, dua, tiga. Kan ada tiga titik tadi tuh, ya. Nih, ya. Ini ada tiga titik, teman-teman di sini. Ya, di pundak ini ada tiga titik. Tekniknya pompa, menekan dan pompa sesuai ritme. Ya, pompa sesuai ritme. Jadi seperti ini. Caranya begini. Ya, satu masuk kanan, lalu satu masuk kiri, kanan buka. Geser, geser. Yang kedua, masuk kanan, tekan sampai tangannya turun nih. Pada saat tiduran itu tangan si pasiennya itu turun gitu. Set. Nah, sampai begini dia. Posisinya di bawah itu tiduran tuh dia sampai begini. Nah, itu yang tangannya begini, ini bisa langsung turun nih teman-teman. Dia bisa langsung turun. Oh, hilang-hilang ya. Karena kunciannya ada di sini. Ya, ini buat kasus stroke nih yang tangannya begini. Ya, salah satu kunciannya ada di sini. Ya, kuncian utamanya tuh di sini. Kalau di sininya belum berhasil, nah nanti ada titik yang lain. Kita akan pelajari nanti di kelas training apa namanya bedah kasus ya. Jadi tiga titik itu, ini saja. Coba Anda praktekkan saja malam hari ini kepada pasangan Anda. Itu enak banget. Nih, orangnya suruh tiduran, lalu tiga titik bahu, satu, dua, tiga. Jempolnya aja yang pindah, atasnya nggak usah pindah nih. Jadi atasnya ini di sini aja. Si apa namanya empat jari itu di atas sini aja, empat jarinya. Hanya jempol aja yang pindah. Satu, dua, tiga. Begitu ya. Satu kanan masuk, satu kiri masuk, kanan buka, mundur, lalu geser, masuk lagi yang kanan, kiri keluar, geser lagi, masuk lagi yang kiri, kanan keluar, geser lagi yang ketiga, masuk Aduh, lagi, lalu yang kanan, yang kiri, kelihatan. masuk lagi. Ini tekniknya begini. Tekniknya begini ya. Nah, ini saya lihat. Nah, ini empat jari di atas, ya. Empat jari ini ada di atas, ya. Ini empat jari di atas. Oke. Nah, ibu jarinya itu di dalam nih. Nih ibu jari di dalam, ya. Kalau gambarnya kelihatan nggak ini? Nah, ini ibu jarinya di dalam nih. Ya, ibu jarinya ada di dalam. Nah, ini ibu jarinya. Kelihatan ibu jarinya di dalam? Ya, Iya, kelihatan. ya. Kelihatan ya. Oke, kebanyakan. Oke. Eh, ish. Nah, ini ya. Ini, teman-teman ya. Jadi posisinya seperti ini. Tekniknya begini. Ya, ini menekan empat jari, tiga titik, empat jari di atas. Jempolnya di bawah. Jempolnya di bawah. Teknik pemijatannya yang tadi saya bilang. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Hitung tujuh. Sekali masuk, hitung tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masuk kiri. Set. Lalu kanan lo keluarin. Yang kiri hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masuk lagi yang kanan. Lalu ditekan lagi di titik kedua. Kali satu di sini, dua di tengah. Tekan lagi yang kanan, kiri keluarin. Kanan, tekan hitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kiri yang kedua masuk. Kan kiri 1, kiri 2. Kiri 2 masuk lurus. Kanan keluar. 1, 2, 3, sampai 7. Begitu juga yang ketiga nanti. Yang ketiga di pojok,
Ini masuk, kanan masuk, kirinya keluar, hitung 7 yang kanan, lalu kemudian yang kiri masuk, kemudian yang ketiga ya, lalu yang kanan keluar, hitung 7. Diulang 7 kali. Diulang 7 kali. Anda lakukan satu teknik ini saja. Oh, ini kendor langsung. Ya, di sini kendor. Ya, itu teknik untuk membuka, mengurai ya sumbatan yang ada di jalur pembuluh darah bagian belakang, khususnya di wilayah atas. Di mana nanti jalur ketemunya itu ada di titik bekam al-kahil namanya. Di titik bekam al-kahil ya, di titik bekam yang menjadi pusat 72 penyakit. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Eh, Mana tadi? Oke, ini pijatnya. Jadi Kok tiga hilang hilang gambarnya? yang sudah saya berikan kepada teman-teman mulai dari akupunturnya tadi untuk wilayah kepala, lalu kemudian yang kedua titik bekam, ya titik bekamnya di umum mugits untuk keluhannya nanti kita akan pelajari lebih detail di training bedah kasus penyakitnya, ya. Kemudian pijatnya juga nanti tadi sudah saya kasih satu titik yang itu powerful buat nurunin tangan yang begini nih, ya, tangan stroke yang begini. Beda lagi kalau kasusnya stroke-nya yang turun, ya, yang ininya turun nih, itu beda kasusnya, beda cara penanganannya. Ataupun stroke yang lunglai, lunglai itu di bawah dia, nggak bisa naik. Nah itu beda lagi. Ini tangan yang begini atau yang sering mengalami ketegangan di wilayah kepala, vertigo termasuk salah satunya, kemudian migrain, ya, kemudian nyeri kepala, sakit kepala, cenut, 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 rasa mencengkeram. Nah, teknik ini teman-teman praktekkan. Diulang 7 kali, satu dorongan 7 hitungan, satu dorongan kiri 7 hitungan, 3 titik diulang 7 kali siklus. Ya, itu masya Allah itu ya. Insya Allah sangat berdampak sekali. Ya, tapi dilakukannya tiduran, jangan duduk. Ya, akan lebih maksimal kalau tiduran. Kalau duduk, kalau orang sakit tuh dia begini. Ada, diturunin tuh bahunya tuh. Nggak maksimal jadi hasilnya. Jadi kalau tiduran hasilnya maksimal. Gitu ya. Oke, lalu kemudian cara meracik herbal. Nah, apa yang dipelajari di kelas bedah kasus penyakit ini untuk cara meracik herbal? Yang pertama, ada 4 keilmuan, teman-teman ya. Yang pertama tentang sifat herbalnya. Teman-teman akan pelajari sifatnya. Yang kedua, farmakologinya. Kemudian yang ketiga, dosis penyajiannya. Yang keempat, khasiat herbalnya. Nah, khasiat herbal. Jadi 4 keilmuan herbal ini teman-teman akan pelajari di setiap bedah kasus penyakit. Tapi langsung yang spesifik untuk kasus penyakit tersebut. Gitu ya. Nah, ini saya akan buka herbalnya. Nah, misalnya ini. Jadi dosis obat herbal. Kalau nanti untuk anak-anak, ya kasusnya untuk anak-anak nanti, maka usia 2 sampai 3 tahun dia kalau air rebusan itu 1 sampai 2 sendok makan pagi sore. Kalau dibikin dalam bentuk kapsul serbuk, dia sepertiga kapsul yang 500 miligram atau di angka 150 miligram, ya, campur dengan madu gitu. Kalau anak-anak usia 5 sampai 7 tahun, kalau kapsul misalnya teman-teman beli Simplicia ekstrak serbuk misalnya ya, ekstrak serbuk, maka kapsulnya 200 miligram, 2 kali 2 kapsul per hari. Kalau rebusan nanti kan ada dosis, ada herbalnya apa segala macam, ya, itu nanti direbus berapa banyak? 50 cc rebusan pagi dan sore, ya. Kemudian sebentar. Error ya? Halo? Suara saya masih terdengar? Masih, Tat. Ya, Oh iya, masih. laptopnya tadi agak error. Nah, terus juga misalnya dosisnya untuk lansia. Lansia itu usia 15 tahun, dewasa sampai ke lansia.
itu 2 sampai 2 kali 3 atau 3 kali 3 sampai 3 kali 5 kapsul 500 miligram per hari. Kalau minum pakai rebusan itu 150 sampai 200 cc air per hari pagi dan sore ya. Nah, ini teman-teman nanti lebih detail akan kita bahas di kelas bedah kasus penyakit ya. Di kelas bedah kasus penyakit. Ini agak berat karena saya bukanya agak banyak nih. Contoh misalnya eh, nah ini misalnya ya. Untuk kasus penyakit stroke, salah satu herbal nanti yang teman-teman bisa gunakan adalah pegagan. Pegagan air, pegagan darat ya, pegagan darat. Itu untuk apa dia pegagan ini ya? Fungsinya pegagan ini adalah untuk memperbaiki sel ya, memperbaiki sel pembuluh darah yang pecah ya. Dia bisa buat membantu memperbaiki selnya. Berarti nanti kalau stroke ya wajib nih salah satunya minum pegagan gitu. Nah, kalau di produk Hermani ada namanya madu motion. Di dalamnya sudah ada pegagan ekstrak kental ya, ekstrak kental yang tidak ada di produk-produk herbal lain karena yang lain rata-rata ekstraknya ekstrak serbuk. Nah, kalau ini ekstraknya cair, ekstraksinya ekstraksi kental gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari dosisnya berapa, segala macam gitu ya. Saya tutupnya di sini lagi. Salah, salah. Nah, ini ya, gitu. Lalu kemudian eh, misalnya untuk pencegahan tumor kanker. Oh, ini tumor kanker ya. Nah, kita masuk lagi ke sini misalnya ya untuk tanaman-tanaman yang tidak boleh dikonsumsi ya untuk wanita hamil ini karena sifatnya peluruh ya meluruhkan mahkota dewa, tapak dara, buah Makassar itu untuk wanita hamil dia kontraindikasi tuh jadi nggak boleh diminum nggak semua herbal itu bisa diminum atau untuk pasien yang dehidrasi kalau vertigo misalnya atau stroke misalnya yang dia kurus kering nggak boleh nih makan herbal kumis kucing, kemudian lidah buaya, atau dia demam, pasien keringetan begitu ya, dehidrasi, nggak boleh tuh minum kumis kucing sama lidah buaya. Nah, jadi yang kayak gini-gini teman-teman nanti akan dipelajari di dalam keilmuan bedah kasus penyakit ya 64 kasus. Tapi kita langsung spesifik per kasus penyakit kita akan bahas. So teman-teman pelajari ini buku Sembuh Bahagia, maka insya Allah Anda akan dapat mengobati diri sendiri dan juga orang lain. Termasuk ikut kelas dari Healthy Mastery Academy, yaitu kelas bedah kasus penyakit, kelas BKP, yang akan kita mulai tanggal 7. Tanggal 7 September 2025, kelasnya akan berjalan sampai bulan April akhir April 2026 selama 8 bulan. Programnya ada yang berbayar setiap program, setiap pertemuan. Misalnya teman-teman, wah saya kalau ikut kelas setiap pertemuan nih 32 pertemuan dikali 75.000 itu 2.400.000. Berat nih kayaknya nih. Gimana cara ya udah saya bayar per pertemuan deh, boleh. Tapi ada cara yang lebih mudah, ada cara yang lebih murah, dan ini pasti menguntungkan. Nggak akan ada ruginya. Saya jamin nggak akan ada ruginya buat Anda. Kalau Anda ikuti apa yang saya sampaikan. Yaitu Anda cukup beli buku Sembuh Bahagia. Beli buku satu, ini Anda sudah dapat satu kelas. Langsung satu kelas. Bukunya beli satu, langsung dapat satu kelas. Ya,
Terus gimana kalau saya ingin ikut kelas berikutnya? Berarti saya harus beli buku lagi dong? Enggak. Anda udah nggak perlu beli buku lagi, nanti ada caranya. Terus pertemuan berikutnya lagi gimana? Apakah saya harus jual buku lagi? Enggak, nanti ada caranya. Kang Tommy akan jelasin gimana caranya supaya Anda bisa ikut 16 pertemuan, 32 pertemuan secara gratis ya. Dijamin gratis ya. Ada syarat, salah satunya adalah memberitakan, menceritakan, mengajak orang lain untuk juga baca buku ini. Lebih lengkap nanti akan dijelasin sama Kang Tommy. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya Andi Asbi. Saya kembalikan ke Kang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Assalamualaikum sudah warahmatullahi wabarakatuh. sangat lengkap banget tadi apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Andi Hasbi. Insya Allah, saya izin sebelum nanti ada pertanyaan masuk, teman-teman boleh yang mau bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti kita coba bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelum itu menindaklanjuti beberapa pengumuman yang tadi sudah disampaikan terlebih dahulu ya sama Ustaz Andi Hasbi. Maka izin saya untuk memberikan lanjutan pengumumannya ya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwa insya Allah di bulan September nanti akan ada kelas bedah kasus penyakit yang dimana total pertemuannya itu sekitar 32 pertemuan. Artinya di dalam satu sesi pertemuan itu membahas dua jenis penyakit secara lebih lengkap. Kenapa tidak begitu terlalu banyak? Karena kita pengennya detail gitu ya. Misalkan contoh membahas tentang flu. Nah, flu ini dibahas secara detail. Penyebabnya atau terjadinya flu itu seperti apa. Kemudian nanti bagaimana cara pengobatannya, herbalnya apa, bagaimana cara mengantisipasinya, dan seterusnya. Ya, jadi memang tidak banyak nanti yang akan dibahas dalam satu sesi pertemuan, tapi detail. Sehingga teman-teman yang ikut itu memahami gitu bahwa yang sedang dibahas ini loh apa namanya pengobatannya seperti ini, herbal seperti ini dan seterusnya. Nah, untuk biaya satu kali sesi pertemuan itu biayanya 75.000. Ya, jadi artinya kalau teman-teman bisa ikut 32 pertemuan ya tinggal dikalikan saja. Kalau teman-teman mau ngambil yang reguler, ya artinya mau yang berbayar. Nah, ada juga yang Kang, saya mau dapat yang gratisnya, bisa tidak? Ada, bisa. Kita sediakan beberapa opsi untuk teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini tanpa berbayar atau gratis. Opsi yang pertama, izin saya share ya. Opsi yang pertama, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan sama Ustaz Andi, teman-teman cukup membeli satu buku Sumbu Bahagia. Ini opsi yang pertama ya. Teman-teman silakan simak sampai opsi yang terakhir yang nanti akan saya sebutkan. Opsi yang pertama, teman-teman silakan beli buku Sumbu Bahagia. Ya, berapa yang perlu dibeli? Opsi yang pertama ini teman-teman cukup beli satu buku Sumbu Bahagia. Nanti teman-teman akan langsung secara otomatis dapat satu kelas gitu. Satu kelas eksklusif yang seharusnya berbayar 75.000 gitu ya. Jadi teman-teman hanya beli satu buku Sumbu Bahagia, nanti langsung dapat satu kelas eksklusif. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau teman-teman pengen berbayar saja, tidak pengen ikut program yang gratis, gitu ya, maka teman-teman kita kasih diskon dari 75.000, jadi cukup bayar 50.000 aja. Jadi satu kelas eksklusif gratis, selanjutnya bayar 50.000, 50.000, 50.000. Sudah dapat diskon lumayan banget tuh, 25.000 dikali 32 pertemuan. Itu diskonnya sampai 32 pertemuan itu. Ya, pokoknya besok belajarnya 50.000, besoknya lagi 50.000 gitu ya. Ini untuk opsi yang pertama. Kemudian untuk opsi yang kedua, Kang, kayaknya kalau cuma gratisnya satu pertemuan kurang. Saya pengennya lebih banyak. Oke, teman-teman bisa ambil di opsi yang kedua. Caranya bagaimana? Teman-teman silahkan bisa jadi reseller buku Sembuh Bahagia. Ya, jadi ini adalah peluang bisnis. Ya, bukan hanya sekedar teman-teman gratis kelas atau gratis ikut belajar di situ, tapi ini juga bagian dari peluang bisnis. Ya, yang dimana teman-teman ketika daftar sebagai reseller buku Sembuh Bahagia, maka teman-teman akan dapat 16 sesi kelas secara free gitu ya. Jadi dari 32 pertemuan tuh teman-teman dapat 16 gitu, 16 sesi kelas secara free. Nah,
biaya bukunya berapa? Kalau teman-teman beli satu buku kan harganya 249.000. Nanti dapat bonus yang lain. Ada bonus e-book di situ, ada bonus ramuan jaring kaki dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman jadi reseller, teman-teman hanya dapat harganya 210.000. Artinya teman-teman kalau jual lagi itu dapat margin sekitar 39.000. Jadi lumayan. Ya, di satu sisi teman-teman dapat kelas gratis yang jumlahnya kalau teman-teman berbayar lumayan. Di satu sisi teman-teman bisa jualin buku ini dan kemudian teman-teman dapat untung di sana. Ya, kalau buku itu salah satu bisnis yang jangka panjang karena tidak basi gitu ya. Kemudian kalau kotor atau enggak tergantung nyimpennya ya, tapi setidaknya dia tidak basi, dia juga tidak ada expirednya dan seterusnya. Ya, ini kalau teman-teman mau ngambil sesi opsi yang kedua. Kang, kalau misalkan saya mau jadi reseller, tapi saya pengen dapat 32 pertemuan, bisa nggak? Bisa. Nanti akan dijelaskan sama tim HMA ketika teman-teman sudah jadi reseller, bagaimana caranya bisa dapat gratis 16 pertemuannya lagi. Gitu kan, ini baru 16 pertemuan ya. Nanti teman-teman bisa dapat kesempatan untuk bisa gratis 16 pertemuannya lagi. Nah, caranya gimana? Nanti akan di-share ketika teman-teman sudah join jadi reseller. Oke? Nah, Kang, itu kan tadi cuma 16. Kalau full semuanya gratis gimana caranya? Maka teman-teman bisa daftar jadi agen buku Sembuh Bahagia. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen dapat full akses kelasnya 32 pertemuan ya, secara free gratis, teman-teman bisa jadi agen buku Sembuh Bahagia. Nominal yang mesti teman-teman beli itu totalnya 10 buku aja dari normalnya 50 buku. Artinya kalau mau jadi agen itu aslinya 50 buku, ini teman-teman cukup beli 10 buku. Per bukunya teman-teman dapat 200.000 ya. Artinya kalau teman-teman jualkan lagi itu nanti teman-teman bisa dapat keuntungan sekitar 49.000. Nanti dapat semua bonusnya juga, dapat landing page juga dan seterusnya. Intinya buat teman-teman yang mau dapat free akses seluruhnya 32 pertemuan tanpa bayar, teman-teman bisa jadi agen buku Sembuh Bahagia. Kalau misalkan teman-teman cuma budgetnya ada untuk beli 3 buku, ya udah teman-teman bisa jadi reseller eksklusif ya, dimana teman-teman nanti dapat harga 210.000 itu kan, kemudian nanti teman-teman dapat free akses 16 sesi kelas ya, 16 sesi kelas. Insya Allah tidak rugi. Kenapa? Karena bukunya bisa dijual lagi ya, tidak harus dimakan gitu kan, maksudnya itu tidak harus dimilikin semua, bisa dijual lagi. Kemudian teman-teman dapat 16 sesi kelasnya juga secara free tanpa perlu bayar. Ya, bayangkan kalau 75.000 dikali 16 itu sudah lebih daripada 1 juta teman-teman dapat keuntungannya gitu ya. Artinya cuma beli buku 630.000 dapat bonusnya lebih daripada 1 juta ya. Bukan hanya itu, nanti teman-teman juga akan masuk ke dalam grup kemitraan. Nah, ini beberapa 3 opsi yang tadi saya sampaikan ya, mudah-mudahan nanti bisa bisa menjadi wasilah buat teman-teman yang pengen belajar serius gitu ya. Kemudian tetap juga hemat karena dapat kesempatan gratisnya. Silakan teman-teman bisa mengambil salah satu opsi dari yang tadi saya sampaikan. Satu, bisa beli buku Sembuh Bahagianya aja. Yang kedua, bisa join sebagai reseller buku Sembuh Bahagia ya. Minimal beli 10 aslinya, tapi sekarang cukup beli 3 buku aja. Sudah dapat free akses 16 sesi kelas tanpa perlu bayar lagi. Kalau teman-teman pengen dapat seluruh aksesnya, teman-teman bisa jadi agen. Aslinya syaratnya itu 50 buku, tapi ini cukup 10 buku aja, teman-teman sudah bisa jadi agen buku Sembuh Bahagia. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi admin yang Bisa sudah bertanya? saya share ya. Boleh, Bisa siapa yang mau bertanya? bertanya ini? Monggo, Saya monggo. Syafiin. Itu yang pertama tadi harga bukunya 75.000 ya. Harga bukunya 249.000, Pak Syafiin. Ya, satu buku harganya
249.000. Nanti dapat bonus satu sesi pertemuan seharga 75.000. Kemudian nanti dapat potongan untuk sesi-sesi berikutnya 25.000. Jadi hanya bayar 50.000 untuk sesi-sesi berikutnya. Begitu. Masih kedengaran suaraku? Masuk. Suara saya cukup jelas nggak? Ya, iya jelas. Ini saya mau tanyakan, itu kalau kita ambil saja buku berapa ya tadi? 75. 249.000. 200. Dapat free satu sesi kelas. Gitu. Kalau Bapak mau yang join sebagai reseller, beli 3 buku, itu nanti dapat aksesnya 16 sesi kelas. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti mau tanya-tanya lebih detail, bisa menghubungi admin HMA. Nomornya udah saya share ya di kolom chat. Silakan teman-teman nanti bisa japri. Kemudian nanti bisa konsultasi terlebih dahulu sama admin kita. Dan insya Allah ini nanti untuk pertemuannya akan dimulai di awal September. Afwan ini. Masih saya sambung dulu aku tadi. Itu Oh kalau iya, ongkirnya ke Sulawesi Selatan, kira-kira berapa ya? nah kalau ongkir silakan Bapak langsung japri admin aja ya, karena saya nggak bisa ngecek kalau di sini ya. Itu harus Kayak gitu. ngecek pakai jasa ongkir, pakai aplikasi ngecek ongkirnya. Nanti silakan Bapak bisa japri admin HMA, itu nomornya udah saya share ya. Japri aja alamat Bapak di mana, kemudian apa namanya, sampaikan gitu ongkirnya berapa, nanti dikasih rekomendasi yang paling murah biasanya. Gitu ya. Karena saya kan di Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi, Bagian. Kalimantan, biasanya memang ongkirnya mungkin sedikit lebih mahal daripada Jawa ya. Tapi ada beberapa jasa kirim yang lumayan, kayak Wahana, kalau di luar pulau tuh lumayan dia. Lumayan murah maksudnya. Ya, lumayan murah. Wahana tuh kalau keluar pulau Jawa, dia lumayan murah harganya. Nah, nanti coba bisa dicek ya sama admin, kasih alamatnya, nanti bisa dicek. Ya. Oke. Syukron. Ya, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Buat teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup? Mudah-mudahan informasi di malam hari ini bisa cukup dipahami dan jelas buat teman-teman. Nanti juga mungkin ada beberapa informasi akan dikirim oleh admin di grup HMA untuk terkait pendaftaran bagi teman-teman yang mau order buku Sumbu Bahagia atau daftar sebagai reseller eksklusif atau reseller basic pun bisa ya. Jadi kalau teman-teman memang betul-betul tidak ada modal gitu ya, tidak ada budget untuk beli bukunya, tapi pengen banget ikut training atau ikut kelasnya gratis, teman-teman bisa jadi reseller basic. Tapi itu nanti ada syaratnya kalau teman-teman mau bisa ikut yang free-nya seperti apa. Nanti syaratnya salah satunya adalah teman-teman sebetulnya cukup merekomendasikan orang lain untuk membeli bukunya, maka teman-teman juga akan mendapatkan free access yang sama gitu. Jadi gampang banget sebetulnya. Misalkan teman-teman nggak ada duit nih, nggak ada modal untuk beli buku, ya tinggal nyari orang yang mau beli buku gitu aja. Nanti teman-teman dapat free access yang sama satu sesi. Nah, teman-teman juga akan dapat satu sesi gitu. Tapi di sisi lain teman-teman dapat untung juga karena nanti ada margin yang dikasih untuk teman-teman yang merekomendasikan orang tersebut untuk beli bukunya. Nanti beli bukunya lewat perantara teman-teman, walaupun nanti mungkin transfernya ke rekening kita. Oke, itu aja. Silakan japri admin ya untuk diskusi. Kira-kira teman-teman mau apa yang terbaik ya, bisa beli bukunya, bisa join jadi reseller basic atau agen ya, bisa juga kalau memang sama sekali tidak ada modal ya udah bilang aja saya mau daftar jadi reseller basic ya. Nah, itu nanti teman-teman tanpa perlu modal, cukup promosiin buku Sumbu Bahagia aja,
Setiap ada pembelian, maka teman-teman dapat satu sesi kelas. Kalau mau dapat seluruh sesi kelasnya 32 pertemuan, ya berarti teman-teman cukup menjual 32 buku, dan itu tanpa perlu stok barang dan juga tanpa perlu mengeluarkan duit dulu. Itu ya, itu aja mungkin dari saya. Makasih banyak untuk Ustadz Andi Hasbi dan juga buat teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom, di ruang webinar HMA malam hari ini. Mudah-mudahan informasinya cukup jelas dan mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir bisa mengikuti event kita nanti di bulan September besok. Oke, itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Izin pamit. Ya, Iya, Ustaz. sama-sama.